Pernah gak sih Anda tiba-tiba merasa sedih atau merasa tidak punya harapan sehingga sulit tidur atau sulit berkonsentrasi? Atau pernah gak sih Anda merasa jadi mudah sekali marah atau sensitif yang berkepanjangan? Mungkin itu merupakan tanda-tanda depresi yang sedang Anda alami, namun Anda sendiri tidak menyadarinya. Lalu pada saat Anda merasakan hal seperti itu, bagaimana cara Anda mengatasinya? Apakah dengan melakukan hobi, meditasi, tidur, atau mungkin mengonsumsi obat-obatan antidepresan? Tentunya salah satu dari Anda pernah mencoba beberapa cara tersebut. Namun, tahukah Anda bahwa konsumsi obat antidepresan dapat memberikan efek samping? Saya memiliki sebuah kasus nyata yang dialami oleh teman saya mengenai efek samping dari konsumsi obat antidepresan. Bermula dari kondisi depresi yang dialaminya, sehingga dokter meresepkannya obat antidepresan. Awal teman saya mengkonsumsi obat antidepresan, efek yang ia rasakan, matanya cepat kering dan mudah terserang mah. Kemudian setelah beberapa lama mengkonsumsi obat antidepresan tersebut, ia menjadi sulit berkonsentrasi. Oleh karena efek samping tersebut, teman saya akhirnya memutuskan untuk berhenti mengkonsumsi obat antidepresan. Penghentian konsumsi obat tersebut bukan membuat depresinya semakin baik, malah membuat depresinya semakin buruk. Dan di awal tahun 2021, akhirnya teman saya memutuskan untuk kembali mengkonsumsi obat antidepresan. Berdasarkan kasus ini, kita dapat mengerti bahwa konsumsi obat antidepresan memang cara yang cepat untuk mengatasi depresi, tetapi memberikan efek samping dan efek ketergantungan bagi yang mengkonsumsinya. Menurut Lembaga National Institute of Mental Health tahun 2016, kasus ini bukan suatu yang jarang terjadi, dan penghentian konsumsi obat secara tiba-tiba dapat menyebabkan kekambuhan depresi. Selain itu, apalagi sih yang perlu kita ketahui tentang obat-obat antidepresan ini? Menurut Food and Drug Administration tahun 2019, yang turut menginformasikan bahwa efek samping dari beberapa jenis obat antidepresan itu memang ada. Dan hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Reed and Williams tahun 2018 melalui survei daring yang meneliti efek samping konsumsi obat antidepresan yang melibatkan 1.431 partisipan dari 38 negara. Datanya menunjukkan terdapat beberapa efek samping dari antidepresan, seperti ada mati rasa secara emosional, suka melamun tiba-tiba, pandangan kosong, merasa tidak seperti diri sendiri, kesulitan seksual, mengantuk, berkurangnya perasaan positif, perasaan ingin bunuh diri, gejala putus obat, dan ketergantungan. Dan dari semua itu, efek samping yang paling dominan adalah mati rasa secara emosional, yaitu sebesar 71%. Oleh karena itu, ternyata ada loh salah satu alternatif lain yang dapat mengatasi depresi, yaitu dengan mengkonsumsi pangan fermentasi. Pangan fermentasi adalah produk makanan dan minuman yang sudah mengalami proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme seperti kamir, fungi, ataupun bakteri. Contoh dari pangan fermentasi itu sendiri pasti sudah banyak Anda temukan di kehidupan sehari-hari, seperti kimchi, teh kombucha, yogurt, keju, miso, tempe, ataupun oncom. Dalam proses fermentasi tersebut, terdapat proses pemecahan senyawa-senyawa kompleks menjadi lebih sederhana, sehingga mempermudah tubuh dalam mencerna. Manfaat pangan fermentasi itu sendiri bagi manusia tidak terlepas dari peran kelompok bakteri, yaitu bakteri asam laktat yang terdapat di dalamnya. Kelompok bakteri ini dapat menghasilkan senyawa bernama gamma-aminobutyric acid atau yang bisa disingkat GABA yang bermanfaat untuk mengatasi depresi. GABA adalah salah satu jenis senyawa neurotransmitter atau pembawa sinyal dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya dalam sistem saraf pusat. Ketika kita mengkonsumsi pangan fermentasi, GABA akan dihasilkan oleh kelompok bakteri asam laktat di dalam usus. Kemudian, GABA akan ditransfer ke otak dengan mengakses beberapa macam jalur. Proses transfer GABA dari usus ke otak ini mungkin Anda bisa lebih paham jika saya menganalogikannya itu seperti komunikasi online yang dilakukan oleh dua orang, di mana GABA diibaratkan seperti pesan yang akan disampaikan dari orang pertama ke orang kedua. Sementara beberapa jalur yang dapat diakses oleh transfer GABA ini bisa diibaratkan kembali seperti beberapa jenis komunikasi online yang dapat digunakan, yaitu bisa kita menggunakan SMS, email, aplikasi chatting, ataupun telepon. Setelah sampai di otak, GABA bekerja dengan cara menghambat jalur sinyal yang merugikan, seperti jalur hormon kortisol. Hormon kortisol yang dihasilkan dalam tubuh manusia dapat meningkatkan depresi pada manusia. Dan jika jalur sinyal hormon kortisol ini dihambat oleh GABA, maka depresi dapat diturunkan tingkat keparahannya. Beberapa uji klinis telah dilakukan untuk melihat efek pemberian senyawa GABA, dan salah satunya telah dilakukan oleh Leslie M. Arnold dari Universitas Cincinnati pada tahun 2015.
Leslie and tim meneliti efek pemberian GABA dalam produk pregabalin terhadap 197 partisipan penderita fibromyalgia dengan komorbid depresi. Hasilnya menunjukkan bahwa pemberian senyawa GABA pada partisipan dapat memberikan perbaikan kondisi depresi. Hal ini terlihat pada nilai uji Hospital Anxiety and Depression Scale atau yang kita singkat HADS yang diperoleh. Nilai HADS yang diperoleh oleh partisipan yang ditreatment pregabalin ternyata lebih rendah dibandingkan dengan partisipan yang hanya menerima placebo. Placebo itu merupakan sesuatu yang isinya itu seperti obat tetapi tidak memiliki khasiat seperti obat. Nilai uji HADS itu juga merupakan nilai dari sebuah metode untuk mengukur tingkat keparahan depresi pada seseorang. Semakin tinggi nilai taksir uji HADS, maka depresi akan semakin parah. Namun sebaliknya, jika nilai taksir uji HADS ini semakin rendah, maka depresi yang dialami oleh seorang itu akan semakin ringan. Ali Akbar Muhammadi dari Universitas Ilmu Kedokteran Iran juga turut melakukan studi klinis di tahun 2016. Studi klinis yang dilakukan mempelajari efek pemberian pangan fermentasi berupa yogurt probiotik selama 6 minggu kepada 25 partisipan. Hasilnya menunjukkan terjadi penurunan pada nilai taksir uji Depression Anxiety and Stress Scale atau yang kita singkat DASS. Nilai uji DASS adalah nilai dari sebuah metode untuk mengukur skala depresi, kecemasan, dan stres. Di mana semakin rendah nilai taksir dari uji ini, maka depresi yang dialami akan semakin ringan. Walaupun masih dalam tahap uji klinis, kita telah mengetahui bahwa pangan fermentasi berpotensi untuk mengatasi depresi pada manusia. Namun, konsumsi pangan fermentasi belum dapat menggantikan pengobatan depresi sepenuhnya. Oleh karena itu, apabila Anda sudah menunjukkan tanda-tanda depresi, segera cari bantuan profesional dan mulailah untuk lebih sering mengkonsumsi pangan fermentasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.